Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester Gasal bab 3, yakni teks eksposisi. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya sahabat silakan klik like atau suka, subscribe bagi yang belum, dan hidupkan lonceng notifikasi. Mohon simak video ini tanpa melewatkan atau skip ya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih. Teks eksposisi. Kita bahas dulu pengertiannya. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang terkandung di dalamnya sejumlah informasi yang mana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Garis bawah ya, singkat, padat, dan akurat. Jadi teks eksposisi ini berusaha memberikan informasi mengenai suatu hal dengan tidak berbelit-belit. Istilah kerennya to the point, namun tetap keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya teks ini berisi sejumlah pendapat, namun tetap disertai dengan fakta-fakta yang memperkuat pendapat tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Pada contoh teks tadi terdapat sejumlah pendapat dengan disertai fakta. Hal ini menunjukkan bahwa teks eksposisi terdiri dari dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. 1. Gagasan, ataupun disebut juga dengan ide, pendapat, atau opini. Isinya berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contohnya, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Ini merupakan contoh saran yang disampaikan dalam teks eksposisi nasib hutan kita semakin suram. Contoh yang kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ini merupakan contoh penilaian dalam teks eksposisi nasib hutan kita semakin suram. Dan keduanya merupakan pendapat penulis yang menunjukkan unsur gagasan. Diingat-ingat ya, gagasan itu berisi pendapat-pendapat penulis. Bagaimana bentuk pendapatnya itu bergantung penulis. Unsur utama yang kedua yaitu fakta, yakni keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa fakta ini memiliki fungsi untuk memperkuat gagasan dengan harapan lebih meyakinkan pembaca. Contohnya, kedua contoh ini merupakan fakta karena ditulis dengan kepastian tanpa perkiraan, biasanya berdasarkan sumber yang akurat. Selanjutnya, setelah kita membahas pengertian dan unsur utama dari teks eksposisi, sekarang kita bahas ciri-ciri teks eksposisi. Ciri yang pertama, gaya informasi yang mengajak lebih ke arah positif sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Ciri yang kedua, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Kalimat yang digunakan tidak berbelit-belit, jelas dan langsung ke poin-poin penting, serta menggunakan bahasa baku sesuai kaidah kebahasaan atau standar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ciri yang ketiga, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan atau keadaan sekitar yang dapat diangkat dalam kajian ilmu pengetahuan. Ciri yang keempat, tidak memihak. Artinya, tidak memaksakan kemauan penulis kepada pembaca. Kemudian yang kelima, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Bermakna teks eksposisi ini ditulis berdasarkan kenyataan yang terjadi. Tidak ada unsur menyalahkan atau menyindir pihak lain. Bahkan tidak boleh mengunggulkan diri sendiri dalam setiap gagasan yang dituangkan. Ciri yang keenam, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Hal ini untuk memperkuat gagasan yang disampaikan. Dan ciri yang ketujuh, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Maksudnya, fakta yang ada berfungsi untuk memberikan perwujudan nyata dari keseluruhan gagasan yang disampaikan dalam teks eksposisi.
sehingga pembaca tidak menerka-nerka. Selanjutnya, pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan ini maksudnya adalah teknik penguraian gagasan utama menjadi beberapa gagasan penjelas. Pola yang pertama, pola umum khusus. Ide pokok pada pola ini terletak di awal paragraf. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat-kalimat penjelas. Jadi inti atau umum dulu, baru khusus atau spesifikasi atau penjelas. Pola yang kedua, pola khusus umum. Nah, ini kebalikannya. Paragraf dengan pola ini menyajikan kalimat-kalimat uraian di awal dan di bagian akhir merupakan simpulan atau rangkuman dari uraian yang sudah dikemukakan sebelumnya. Jadi, uraian dulu baru masuk ke inti. Pola yang ketiga, pola ilustrasi. Ilustrasi di sini maksudnya adalah penjelasan tambahan berupa contoh dan sebagainya untuk lebih memperjelas paparan yang disampaikan. Fungsinya adalah untuk memperkuat pendapat. Nah, dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi menjadi bahan ilustrasi yang lebih efektif untuk meyakinkan suatu gagasan. Pola pengembangan selanjutnya, pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat dalam teks eksposisi dapat dilakukan dengan perbandingan. Misalnya dengan memperbandingkan kesamaan atau perbedaan dari benda-benda dan keadaan sekitar atau yang lainnya. Dengan demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang disampaikan lebih kuat. Nah, berbicara tentang pola pengembangan ini selalu erat kaitannya dengan adanya gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum, gagasan utama atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi, gagasan umum adalah inti dari sebuah paragraf yang disertai dengan gagasan-gagasan khusus atau gagasan penjelas. Sebenarnya secara teori, gagasan utama dapat kita temukan ketika kita sudah membaca teks atau paragraf secara keseluruhan. Namun cara mudahnya, gagasan utama dapat kita temukan dalam kalimat utama. Oh, berarti gagasan utama dengan kalimat utama itu beda, Kak? Iya, keduanya berbeda. Gagasan utama adalah penyimpulan dari kalimat utama. Jadi ketika kita membaca sebuah teks, kita cari dulu kalimat utamanya ada di mana? Di awal kah atau di akhir paragraf kah atau campuran di awal dan di akhir. Nah, setelah ketemu kalimat utama, kita simpulkan kalimat utama itu dan itu menjadi gagasan utama atau gagasan pokok atau gagasan umum atau ide pokok. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Kalimat utama dalam paragraf ini terdapat di awal paragraf, yakni Montpera atau Monumen Perjuangan Rakyat merupakan salah satu bangunan kebanggaan warga Palembang. Sedangkan gagasan utamanya adalah Montpera merupakan salah satu bangunan kebanggaan warga Palembang. Jadi, jika menunjukkan kalimat utama harus satu kalimat lengkap. Sedangkan jika menentukan gagasan utama atau gagasan umum hanya dengan menyimpulkan kalimat utama. Nah, letak gagasan utama juga menentukan jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf adalah sebagai berikut. 1. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Contoh, kalimat pertama merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama, yakni industrialisasi menjadi penyebab didirikannya berbagai macam pabrik. Kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan keberadaan pabrik dan dampak yang diperoleh. Jenis paragraf yang kedua, paragraf induktif. Merupakan paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Contoh, kalimat terakhir merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama, yakni remaja sekarang tidak selalu bernilai negatif, yang mana merupakan simpulan dari kalimat-kalimat penjelas sebelumnya yang menunjukkan beberapa aksi positif yang dilakukan para remaja. Jenis paragraf yang ketiga yakni paragraf campuran, merupakan paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal dan di akhir paragraf. Contoh,
Gagasan utama paragraf tersebut adalah agrobisnis merupakan sektor terpenting bagi bangkitnya perekonomian Indonesia. Kemudian diselingi dengan kalimat-kalimat penjelas berikutnya dan ditegaskan kembali dalam kalimat terakhir. Baiklah, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan ke teman-teman kalian. Dan jika kalian memiliki permintaan materi untuk dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, jangan lupa belajar dan perbanyak membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.